sedikit kita melanjutkan daripada nasihat hikmah-hikmah yang diucapkan oleh para ulama-ulama kita, para habaib-habaib kita, dan lanjutan daripada hikmah daripada Al-Imam Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad ila anqal kalamu ahlil haqqi was-sidqi nurun wa barakah wa in kana ghaira fasih wa kalamu ahli takallufi war riya zulmatun wa wahsyah wa in kana fasiha. Beliau memberikan nasihat kepada kita agar kita ini tidak jauh daripada nasihat-nasihat para alim ulama, senang mendengar ucapan-ucapan ulama. Kenapa? Karena ahlul haq, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, ucapan mereka itu ucapan yang sangat luar biasa, ikhlas karena Allah. Maka itu kata Imam Haddad, ucapan, perkataan, bacaan yang dibaca, yang diucapkan, yang dikatakan oleh para alim ulama, orang-orang yang betul-betul diridhai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad, nur wa barokah, ada nurnya, ada cahayanya yang akan masuk ke dalam hati kita, ada barokahnya untuk hati kita, ada barokahnya untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat, khususnya orang-orang yang jauh dengan Allah, jauh dengan Nabi Muhammad. Apabila mereka senang mendengar nasihat, perkataan, ucapan para ulama dengan ta'zim, husnudzan, hati yang bersih, maka mereka akan mendapatkan nur, cahaya, keberkahan bagi yang mendengar, dan insya Allah dia bisa mengamalkannya. Karena beda, bahkan dikatakan walaupun tidak fasih apa yang diucapkan oleh orang-orang yang telah menjadi kekasih Allah, yang penting tidak salah. Jangan sesekali kita menghina, apalagi menggunjing perkataan, ucapan yang dikatakan oleh para alim ulama. Kita bisa melihat di medsos, ya, tersebar video Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, baca surah, baca doa, dibilang gak fasih, ya kan? Dibilang gak jelas. Masa orang alim bacaannya seperti itu? Nah, ini orang-orang yang tidak dapat barokah. Mending yang ngeritik itu pangkatnya lebih alim dari beliau, karena bacaan itu enggak harus bagus nadanya, walaupun tidak fasih, tidak salah, apalagi yang baca wali min auliyaillah, seorang habib yang barokah. Jangankan mereka mengucapkan, memandang wajah mereka saja, berapa banyak orang masuk Islam. Ngelihat wajah mereka, walaupun mereka tidak kenal, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, wajah mereka bawa barokah. Itulah wajah-wajah kekasih Allah. Belum lagi mereka berbicara. Kebalikannya, kalau orang ahli maksiat, walaupun fasih, tidak ada berkahnya, hawa nafsu, bahkan bukan nur tapi zulmah, kegelapan. Hati itu tambah sumpek kalau ngelihat dia ngoceh. Hah? Betul? Sumpek dengernya. Tapi kita bisa melihat para alim ulama, para habaib kita, acara habis isya, zuhur sudah penuh, lapangan bola itu sudah penuh,
ratusan ribu orang berkumpul hanya untuk mendengarkan tausiah yang tidak kurang dari setengah jam 40 menit, tapi nunggunya hari-harian. Nah, itu bisa kita melihat orang-orang yang datang karena ikhlas karena Allah, mereka itu dapat nur semua, dapat barokah. Jadi nasihat para ulama itu barokah, apalagi yang mereka ceritakan tentang ilmu. Kita membaca kitab ya dengan guru-guru kita, bacaan yang sungguh luar biasa, di situ ada nur, ada barokah. Apalagi yang dibicarakan yang membawa ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita baca kitab apa? Kitab Burdah. Enak enggak? Bapak-bapak enak enggak? Enak burdahnya apa suaranya? Ah? Ibu-ibu belum ditanya loh. Ibu-ibu nyaman kada? Alhamdulillah. Kenapa nyaman, enak? Karena kita cinta dengan Rasulullah. Saya yakin ya 99% termasuk saya kada paham artinya. Betul? Bujur? Kenapa bisa nikmat? Kenapa bisa menangis? Kenapa bisa menghayati, mengingatkan kita tentang kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau baik dari segi ucapan, tulisan yang beliau karang, pujian-pujian kepada Nabi tentang ilmu fikih, tentang ilmu tasawuf, semuanya ada nur dan barokahnya. Makanya tidak sedikit orang-orang yang mendengar perkataan mereka atau membaca tulisan mereka, khususnya itu tentang kekasih mereka Rasulullah, mereka akan berubah hidupnya. Yang jelek jadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Minimal mereka ingat kepada Allah tentang kewajiban-kewajiban mereka, tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Adakah, siapakah yang paling terbaik ucapannya? Ada yang lebih baik daripada ucapan orang-orang yang mengajak kita di jalan Allah? Ada? Tidak ada. Ucapan yang terbaik, tulisan yang terbaik adalah ucapan tulisan yang mengajak kita untuk dekat kepada Allah, beramal soleh, dan mengatakan kita adalah orang Islam, orang beriman. Makanya dalam berucap itu hati-hati. Kalau ada manfaat ucapan, katakan. Tapi kalau nggak ada manfaat, apalagi sampai menyakiti, tinggalkan. Karena itu bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Burdah, maulid, ini sebentar lagi di mana-mana akan dibaca. Kita juga akan mengadakan maulid arba'in. Kabar gembira yang telah mengambil jadwal arba'in, mereka akan diingat Rasulullah fid dunya wal akhirah. Dan kabar gembira yang tidak mengambil jadwal arba'in tapi mensyiarkan arba'in, mensyiarkan maulid dengan hadir, duduk, mendengar dengan adab dan akhlak, insyaallah mereka dapat barokah. Karena semuanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ucapan Nabi, perkataan Nabi, hadisnya Nabi, luar biasa. Kitab Burdah aja bisa menyembuhkan penyakit zahir batin kita. Makanya Al-Imam Muhammad Al-Busiri, beliau pernah mengatakan, asbahan nas yatabarrakuna biha wa yastashfi'una biha ala anna al-istishfa' biha laisa istishfa'an bi alfadhiha wa innama istishfa'an bi Rasulillah. Kita bisa melihat setelah dikarangnya Burdah, Maulid dan seterusnya, mereka mengambil berkah dan memohon syafaat pertolongan kepada Allah dengan berkah wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menjadikan kitab-kitab Maulid, Burdah, ucapan-ucapan para ulama itu mereka jadikan obat
penerang hati mereka. Karena penyakit yang satu ini paling berbahaya. Penyakit batin, penyakit hati itu paling bahaya. Obatnya baca sholawat, baca burda, baca maulid, dengar ceramah, dengar ucapan ulama. Itu obatnya. Yang kita jadikan obat bukan lafaz-lafaz yang kita baca, tapi Rasulullahnya yang kita jadikan tawassul, tabarruk sebagai mediator perantara untuk menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang datang kepada Al-Imam Wadhir, diceritakan dalam kitab Az-Zubdah fi Syarah Al-Burdah, datang seseorang yang tadi malam beliau bermimpi orang ini kedua matanya buta. Dia mendengar suara khud minal burdah waj'alha ala ainaika. Ambillah kitab burdah, tempelkan di wajahmu. Dia tanya sama Al-Imam Wadhir, ini kitab burdah, singkat cerita yang panjang dia ambil kitab burdah sejarah Nabi Muhammad, diceritakan kelahiran Nabi Muhammad, diceritakan mukjizat Nabi Muhammad, diceritakan akhlak adab Nabi Muhammad, ditempelkan ke wajahnya, dicabut daripada wajahnya, diangkat, itu bisa melek, bisa melihat, bisa memandang kembali sedia kala. Tapi harus yakin. Kan poinnya kita itu kalau majelis niatnya, yakin atau tidak. Jangan terlalu terburu-buru, apalagi sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ma'asyul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun hajat kita, udah kita dengerin ulama aja. Dengerin habaib, dengerin kiai, dengerin ustadz yang mana mereka di jalan Allah ahlus sunnah wal jamaah. Karena kita sudah punya jalan jelas, tidak ada bengkoknya, tergantung kita mau jalan atau tidak. Nah, persiapkan hati kita. Kurang daripada satu minggu insya Allah akan datang bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini momen yang paling terpenting untuk berusaha bagaimana PR kita selama ini yang belum selesai. Apa PR kita? Bermimpi Rasulullah, bertemu dengan Nabi Muhammad. Syarat utama kebersihan hati. Makanya ajak anak saudara keluarga dengan niat yang banyak, niat yang baik untuk menghadiri, mensyiarkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pasti ada barokahnya. Tidak mungkin tidak ada barokahnya. Nah, ini yang perlu kita syiarkan kembali. Nah, insya Allah apa yang kita keluarkan untuk Nabi Muhammad, jangan pernah kita mikir. Buka rumah kita selebar-lebarnya, buka celengan kita sebesar-besarnya. Adakah celengan? Buka celengan untuk Nabi Muhammad. Jadi mulai maulid tahun ini nyeleng sudah. Saya akan bongkar celengan ini tahun depan. Sekali dibongkar 3 miliar. Lajunya aminnya. Kalau yakin, kalau untuk Nabi Muhammad jangan pernah mikir. Karena sering kita sampaikan Nabi tidak pernah mikir untuk kita. Ya. Beli baju baru, beli sorban, beli minyak wangi, jangan hadir maulid kada mandi. Ya Nabi salam alaika ngangkat tangan ketek-keteknya nauzubillah min zalik. Kada jadi menangis di higa. Yang bersih. Kenapa? Karena ini kita ketemu presiden kita. Hasilnya nanti bisa kita dapatkan di luar bulan maulid. Tapi jangan bulan maulid aja kita semangat. Setahun, 2 tahun sampai mati, sampai meninggal dunia yang ngejemput kita Nabi Muhammad. Kata Nabi, ini jamaah arba'in yang suka hadir maulid, saya hadir ketika dia meninggal dunia. Mau kada? Mau, tapi harus diusahakan, dibuktikan. Kalau Nabi yang jemput dah, kada ada Alphard lagi sudah, kada ada pesawat lagi sudah, kun fayakun langsung jadi naik surga tanpa hisab. Karena Nabi yang jemput. Nah ini yang kita inginkan, ya. Kita enggak menginginkan yang banyak, kita ingin
Allah ridha dengan perantara wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasang telinga kita, dengarkan perkataan ulama, dengarkan perkataan aulia, para habaib, para guru kita. Insyaallah kalau kita mendengarnya dengan ikhlas, jujur, husnudzan, kita akan mendapatkan nur dan barokah dalam hati kita. Mudah-mudahan semuanya panjang umur sehingga bisa mensyiarkan syiar maulid di bulan maulid, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan daripada Nabi Muhammad fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal